Sahabat, Pilkada serentak seluruh Indonesia telah digelar hari ini, kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Saya tidak ingin bicara tentang banyak daerah. Saya hanya mau bicara tentang 3 daerah saja. Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten. Yang lain semua sudah kita bisa tebak sebelumnya. Kira-kira siapa yang akan menang dan unggul di daerah-daerah tersebut. Tetapi saya mau bicara tentang 3 daerah ini. Karena dari 3 daerah ini juga ada satu yang akan paling spesifik kita bahas, yaitu DKI Jakarta. Kenapa spesifik harus dibahas? Nanti. Pertama kita mau bicara tentang Jawa Tengah. Kalau kita mengikuti sejak kampanye, di Jawa Tengah itu perimbangan kekuatan sangat terlihat. Bahkan Andika unggul. Tetapi faktanya hari ini setelah pilkada dilakukan, quick count dirilis, mencengangkan dan mengagetkan ketika Lutfi Tachiasin justru unggul melampaui jauh perolehan suara dari Andika yang selama ini dalam beberapa survei dinyatakan unggul tipis dari Lutfi. Dan ini adalah sebuah yang mengagetkan kita. Saya melihat bahwa kekuatan dari Pak Prabowo Subianto dengan Gerindra yang bekerja di juga oleh kekuatan, lihat bahwa inilah faktor utama kemenangan Lutfi. Saya tidak mau bicara tentang kekuatan bansos sembako segala macam karena saya tidak punya. Tetapi kekuatan Pak Prabowo, kekuatan Jokowi, dan Partai Gerindra terlihat sekali di sana dan sokongan dari beberapa kekuatan NU. Yang kedua tentang Banten. Banten juga bagi saya sangat mengagetkan karena selama ini terlihat Airin mengungguli Andra Soni. Tetapi hari ini quick count merilis justru Andra Soni berbalik unggul jauh dari Airin yang selama ini mereka kelompok ini dinasti lah saya sebut, dia menguasai Banten dengan tak terkalahkan. Tetapi hari ini kita melihat apa yang terjadi Jawa Tengah terjadi juga di Banten. Andra Soni mengungguli jauh berbalik Airin, di Jawa Tengah juga Lutfi berbalik mengungguli Andika jauh sekali. Anomali menurut saya. Tetapi tidak terlepas juga di Banten itu kekuatan dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto, dan satu tokoh yang paling bergerak di sana adalah Bapak Sufmi Dasko. Ini adalah sebuah kekuatan yang memenangkan Andra Soni di Banten. Yang ketiga adalah tentang DKI Jakarta. DKI Jakarta ini sekarang banyak orang menyangka bahwa Pramono Anung dan Rano Karno telah memenangkan pilkada DKI Jakarta melalui quick count yang dirilis. Tapi saya mau berkata, saya punya keyakinan pilkada DKI Jakarta tidak akan dimenangkan Pram Rano di putaran pertama ini, tetapi pilkada DKI Jakarta akan masuk kepada putaran kedua. Saya melihat bahwa suara Pramono Anung dan Rano Karno akan disetting ke bawah, di bawah 50%, dan pasangan Ridwan Kamil di angka 40-an%, sehingga Jakarta akan 2 putaran. Ini adalah sebuah analisis saya. Saya agak susah menyampaikan apa yang mendasari analisis saya, tetapi saya langsung saja berkata ini adalah imajinasi, feeling saya, ketajaman feeling saya menyatakan bahwa Jakarta akan 2 putaran. Dan di putaran kedua, justru yang paling berbahaya adalah berbaliknya kekuatan memenangkan Ridwan Kamil yang akan ditopang oleh kekuasaan. Karena ini penting sekali Jakarta dikuasai sebagai barometer politik nasional kita. Jakarta tentu ingin dikuasai oleh penguasa saat ini, yaitu dari kelompok Kim. Ya, jadi kita akan melihat nanti. Saya tidak mau menyimpulkan sekarang tentang Jakarta siapa pemenangnya, tetapi feeling saya Jakarta akan 2 putaran. Dan ini akan kita lihat nantinya pada real count. Dan kepada teman-teman tim sukses, pendukung, saya sendiri adalah pendukung dari Pramono Anung Rano Karno. Tetapi saya harus objektif dalam bersikap menilai politik, karena ini adalah tentang analisis. Saya tidak mau membabi buta, merasa bahwa karena saya mendukungnya terus saya harus mengatakan sudah menang. Saya punya feeling yang lain, feeling yang berbeda, bahwa DKI Jakarta akan 2 putaran. Kita tunggu saja nanti hasil quick count-nya seperti apa, real count-nya seperti apa. Soal daerah-daerah yang lain, kita akan evaluasi berikutnya di kabupaten kota, karena peta kekuatan pemenang di kabupaten kota lah yang akan menentukan kekuatan politik pada 2029, karena di semua muaranya adalah 2029. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Sahabat, salam dari saya, Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.